Wanita cantik bernama 100 Fang menatap matanya dan berkata, ini bukan acara yang menyenangkan. Apa yang kamu lakukan dengan sangat bahagia? Jangan bilang, Mei Wuyi tersenyum misterius. Lalu melambai. Jinglao, aku khawatir kamu harus mengganggumu untuk lari. Ketika iblis berduri melihat ini, lampu pompa bergetar. Meskipun saya tidak tahu apa itu, tampaknya Tuan Wuren dan Tuan Muda Qin tampaknya telah bernegosiasi. Bagaimanapun, ini hanya hal yang baik untuknya. Segera ke depan, Mei Wuxi mengangkat lengan bajunya dan memberikan daftar, yang jelas merupakan bahan obat yang dibutuhkan Qin Yichen. Setan berduri itu menjatuhkannya dengan tenang, dan Gong Quan pergi, orang tua kembali. Melihat punggung iblis berduri, 10.000 orang di Huagu diejek, juga mengatakan tidak, saya pikir Jinglao yang menangani banyak hal. Saya hanya tidak tahu bahwa ada prajurit peri dan pelindung peri di Lin Sangge itu. Di tempat ini, mungkin tidak ada yang menjual permen. Melihat beberapa orang masih berbicara dengan tidak percaya, Mei Wuyi menatap, kamu cukup baik. Ayo lanjutkan. Kepolosan adik perempuanku akan dihancurkan olehmu. Dan kakak Qin dalam masalah. Saudara Qin. Bukankah ini harus disebut saudara ipar? Beberapa orang saling memandang dengan cemas. Bagaimana ini bisa berbeda dari yang mereka bayangkan? Butuh waktu untuk membeli dan menjual ramuan obat. Dan tidak ada lagi yang memperhatikan orang-orang. Mempertaruhkan Qin Yichen untuk duduk. Dan secara pribadi menawarkan secangkir teh. Kakak Qin tunggu sebentar. Ngomong-ngomong, saudara Qin juga mendapat untung besar kali ini. Apakah saudara Qin akan tertarik dengan pelelangan 1 hari kemudian? Qin Yichen berkata bahwa dia tidak kekurangan apapun sekarang. Jadi tidak apa-apa untuk pergi dengan atau tanpa pelelangan. Dia bertanya dengan santai. Saya tidak yakin. Saya tidak tahu apa harta karun pelelangan di Lin Sangge. Mei Wu berkata sambil menyeringai. Harta karun akhir. Tentu saja itu adalah objek yang membagi. Benda suci. Rao tahu bahwa Lin Sangge memiliki energi yang luar biasa. Tetapi Qin Yichen masih terkejut. Dia tahu bahwa Lin Sangge memiliki objek dividen. Tetapi tidak mengharapkan pihak lain untuk melelang objek dividen tersebut. Mei Wei tidak aneh, tetapi menjelaskan sambil tersenyum. Semakin hidup dan mati tidak menentu, semakin banyak hal yang menyelamatkan hidup secara alami lebih berharga. Namun, memang benar ada objek pemisah di Lin Sangge, tetapi di makam para dewa ini, itu adalah darah dan rambut. Dan harganya, TSK, dari mereka yang mampu memiliki objek pemisah, dan mereka yang tidak mampu hanya tidak bisa mengedipkan mata. Qin Yichen memikirkannya juga, hanya di toko gelap Lin Sangge, setidaknya bisnis di makam para dewa cukup gelap. Benda suci itu masih lelang, jadi setidaknya benda suci itu harus ditukar, dan ada harga tinggi yang harus dibayar. Tentu saja, itu mungkin bukan streamer. Lagi pula, beberapa orang memiliki bilah benda suci dan mendapatkan bilah benda suci. Jika pelelangan adalah item battle armor yang luar biasa, secara alami akan senang untuk berdagang. Namun, Qin Yichen tidak tertarik dengan ini. Selain itu, dengan cara ini, Lin Sangge terikat untuk membagi kue dari peninggalan dewa aliansi 10.000 monster. Benda suci lebih berguna untuk digunakan sendiri, jadi mengapa menjualnya ke calon pesaing? Setelah iblis berduri keluar dari aula besar, dia dengan hati-hati memeriksa daftarnya. Baru saja, dia hanya mematuhi perintah, tetapi saat ini dia terkejut. Ini, bahan obat? Tanda seru. Bahan obat ini tidak ada apa-apanya, bahkan monster berduri pun mampu membelinya. Tapi sama saja, meski ini juga bermanfaat, tapi di mata mereka level ini tidak banyak bahan obat, apa gunanya membelinya? Apakah ini ramuan obat yang diminta oleh Tuan Muda Qin untuk dibeli? Setan berduri itu bergumam, dan dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Mengapa membeli bahan obat? Jika Qin Yichen digunakan untuk pertahanan diri, iblis berduri itu tidak bisa dipercaya. Dia tidak terlalu peduli dengan ramuan obat ini, dan tentu saja sama di mata mantan. Maka hanya ada satu kemungkinan, ini untuk ramuan pil. Tuan Muda Qin bisa membuat pil. Kemudian pikirkan Mei Wuliu dan Qin Yichen berbicara di apsis. Pantas saja dia masih bertanya-tanya, jika ada musuh dan bukan teman, pihak lain bisa dengan murah hati memberi mereka ramuan. Ternyata obat mujarab ini, Tuan Muda Qin punya resep obat dan bisa disuling kapan saja. Pentingnya masalah ini cukup untuk menggetarkan hati monster berduri dan mengejutkan mereka. Kali ini, hal yang paling penting bukanlah membuat 10.000 pria kejam yang berani menggilai Liga Kerajaan kedua, tetapi menjadi seorang ahli pil. Tampaknya Tuan Wuren dan Tuan Muda Qin telah berbicara. Jika tidak, saya tidak akan bisa membeli ramuan obat. Memikirkan hal ini, iblis berduri dapat digambarkan sebagai orang yang sangat gembira. Memanggilnya 10.000 huagu kali ini untuk menghasilkan banyak uang. Jika dia bisa bekerja sama untuk waktu yang lama,
maka 10.000 Huagu miliknya kali ini hanyalah pemenang terbesar dari makam para dewa. Menolak kegembiraan di dalam hatinya, iblis berduri itu berlari ke Lin Sangge, menegur dirinya sendiri untuk menjadi rendah hati dan rendah hati sepanjang jalan. Tetapi pikiran untuk bertemu dengan karakter kultivasi ganda atau Pillmaster seperti itu membuat ekstasi di dalam hatinya sulit untuk ditekan. Seperti yang diketahui semua orang, 10.000 Huagu mengaku telah menghasilkan uang, bertemu dengan karakter yang dilewatkan oleh kekuatan lain tetapi tidak sabar untuk menariknya, dan menemukan persediaan ramuan yang sekarang langka di dunia ini. Dalam hal ini, 10.000 Huagu mungkin benar-benar menghasilkan uang, tetapi yang terbesar pemenangnya pasti Qin Yichen. Pada saat yang sama, di aula besar, Mei Wuliu masih mengobrol dan tertawa dengan Qin Yichen, tetapi Mei Wuyan di sampingnya tidak bisa duduk diam. Dia benar-benar ingin tahu hasil dari kejadian ini, dan kakak perempuannya selalu bercanda dengannya dan Qin Yichen untuk membuat lelucon. Bagaimana mungkin dia tidak malu? Tidak nyaman untuk mengatakan. Mei Wuyan hanya terdengar transmisi. Saudaraku, apa yang kamu biarkan Jing Lao lakukan? Mei Wu terkekeh, dan transmisi suara berkata, bukan apa-apa, hanya saudara Qin yang kehilangan beberapa bahan obat, jadi saya harus membiarkan Jing Lao lari. Begitu kata ini keluar, tubuh menggemaskan Mei Wuyan berkibar, menatap mata indah dengan siluet ramping itu. Dan ada kejutan yang luar biasa. Masih ketinggalan bahan obat? Saudaraku, maksudmu, Tuan Muda Qin bisa membuat ramuan itu? Mei Wuli tidak menjawab, hanya melihat kedua orang itu tertawa dan tertawa. Bagaimana mungkin Mei Wuyan tidak bisa menebak jawabannya? Dan jawaban ini membuatnya tenang. Awalnya, Mei Wuyan memiliki sedikit harapan untuk masalah ini. Lagi pula, betapa langka ramuan itu. Mengapa Tuan Muda Qin tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi menjualnya kepada mereka? Bahkan jika harga yang ditawarkan oleh kakak laki-laki saya penuh dengan ketulusan, apakah harta Tuan Muda Qin itu buruk? Ketika Mei Wuyan sedang menunggu di aula besar, dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka hasilnya akan sangat mengejutkan. Tidak hanya masalah selesai, tetapi Tuan Muda Qin juga tidak sabar, karena orang bisa memiliki cara untuk membuatnya. Tuan Muda Qin sebenarnya hamil dengan resep obat ini. Mei Wuyan menarik napas dingin dan menatap wajah Cemooh Junyi. Tetapi untuk beberapa saat dia memiliki pikiran kosong dan bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Dia hanya tahu bahwa dengan resep obat itu, Tuan Muda Qin dapat menggabungkan reputasi yang kuat. Jika tidak perlu khawatir tentang penjualan profil tinggi, orang tidak akan kekurangan negeri dongeng.